Tahukah Anda, 7 dari 10 orang merasa rezeki mereka sulit dikontrol. Mereka percaya keberuntungan finansial itu di luar kendali. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika saya katakan ada kebiasaan sehari-hari yang justru menghalangi rezeki Anda? Simak video ini dan temukan kebiasaan apa saja yang perlu diubah agar rezeki Anda lancar. Rezeki itu seperti sungai yang mengalir. Namun, jika ada sampah yang menyumbat, alirannya akan terhambat. Begitu pula dengan rezeki kita. Mari bersihkan sampah-sampah yang menghalangi datangnya kelimpahan. Anda pasti mendambakan kehidupan yang mapan dan sejahtera. Siapa yang tidak ingin hidup berkecukupan, bebas dari kekhawatiran finansial, dan mampu mewujudkan impian? Namun, jalan menuju kekayaan seringkali dipenuhi lika-liku dan rintangan. Banyak orang tersesat di tengah jalan, merasa usaha mereka sia-sia dan akhirnya menyerah pada nasib. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kekayaan adalah anggapan bahwa kekayaan hanyalah soal keberuntungan atau koneksi. Dia kaya karena orang tuanya sudah kaya. Atau dia sukses karena punya banyak kenalan. Begitulah kira-kira anggapan yang sering kita dengar. Tapi benarkah demikian? Faktanya, keberuntungan dan koneksi hanyalah sebagian kecil dari persamaan kekayaan. Faktor yang jauh lebih penting dan seringkali terabaikan adalah diri Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Tindakan, kebiasaan, dan pola pikir Anda lah yang sebenarnya menentukan nasib finansial Anda. Bayangkan, Anda sedang mendaki gunung. Anda sudah berusaha keras mendaki dengan penuh semangat, namun tiba-tiba Anda tersandung batu dan terjatuh. Ternyata batu itu adalah kebiasaan buruk yang selama ini Anda abaikan. Anda terlalu boros, mudah tergiur gaya hidup konsumtif, atau malas mencari peluang. Akibatnya, perjalanan Anda menuju puncak kekayaan pun terhambat. Mungkin Anda rajin bekerja dan menabung, tetapi juga Anda masih memiliki pola pikir negatif tentang uang. Misalnya selalu merasa kurang, takut kehilangan uang, atau malu membicarakan uang. Maka, Anda sebenarnya sedang menyabotase diri sendiri. Pikiran negatif itu seperti magnet yang menarik energi negatif, sehingga Anda pun terhalang. Kini sudah saatnya Anda berhenti menyalahkan faktor eksternal dan mulai melihat ke dalam diri sendiri. Kenalilah kebiasaan-kebiasaan yang selama ini menghalangi rezeki Anda, lalu ubahlah. Ingat, Anda adalah nahkoda bagi kapal kehidupan Anda sendiri. Arahkan kapal Anda menuju lautan kekayaan dengan kebijaksanaan dan tindakan yang tepat. Dan sekarang, mari kita bongkar mitos-mitos seputar kekayaan dan mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar telah menghalangi Anda mencapai kebebasan finansial. Yang pertama, berpikir negatif. Pikiran Anda adalah magnet rezeki Anda. Pernah dengar pepatah, pikiran adalah doa? Ya, apa yang Anda pikirkan itulah yang akan Anda tarik. Jika Anda terus-menerus dibayangi pikiran negatif tentang uang, seperti saya tidak akan pernah kaya, uang susah dicari, atau uang adalah sumber masalah, maka Anda sedang membangun tembok penghalang bagi rezeki Anda sendiri. Pikiran negatif itu layaknya magnet yang menarik energi negatif, yang membuat Anda pesimis, enggan berusaha, dan melewatkan peluang. Bagaimana rezeki ingin mendekat jika Anda sendiri menolaknya dengan pikiran-pikiran negatif? Ubahlah pola pikir Anda sekarang juga. Lihatlah uang sebagai alat untuk mencapai tujuan, mewujudkan impian, dan berbuat kebaikan. Yakinlah bahwa Anda layak untuk kaya dan berlimpah. Ketika pikiran Anda positif, Anda akan lebih optimis, kreatif, dan berani mengambil resiko. Anda akan melihat peluang di mana-mana dan siap menjemput rezeki yang mengalir deras ke arah Anda. Ingat, kekayaan bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang kelimpahan dalam segala aspek kehidupan. Dengan pola pikir yang benar, Anda bisa menarik kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan ke dalam hidup Anda.
Yang kedua, tidak bersyukur. Pernahkah Anda merasa hidup ini penuh kekurangan? Gaji pas-pasan, hutang menumpuk, dan impian terasa jauh dari jangkauan. Hati-hati, Anda mungkin terjebak dalam perangkap tidak bersyukur. Ketika Anda lebih fokus pada apa yang kurang, selalu membandingkan diri dengan yang lebih beruntung, dan lupa mensyukuri nikmat yang sudah diberikan, Anda sebenarnya sedang mengirimkan sinyal negatif ke alam semesta. Anda seperti mengatakan, saya tidak percaya pada kelimpahan, saya hanya melihat kekurangan. Padahal, rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu rezeki. Ketika Anda bersyukur atas setiap hal kecil dalam hidup, sekalipun itu hanya segelas air bersih atau udara segar yang untuk bernapas, Anda sedang menumbuhkan energi positif yang akan menarik lebih banyak kebaikan. Bayangkan sebuah wadah kosong. Jika Anda terus mengatakan, wadah ini kosong, maka ia akan tetap kosong. Namun, jika Anda mulai mengisi wadah itu dengan rasa syukur, maka perlahan tapi pasti, wadah itu akan terisi dengan keberkahan. So, mulailah menghitung berkat Anda hari ini juga. Syukuri kesehatan Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, bahkan kesempatan untuk hidup dan bernapas. Rasakan getaran positif yang dihiasi oleh rasa syukur itu, dan lihatlah bagaimana rezeki Anda akan mengalir lebih deras dari sebelumnya. Yang ketiga, menghindari edukasi keuangan. Ingat, jangan biarkan uang mengendalikan Anda. Anda bekerja keras tiap hari, namun uang selalu menguap begitu saja. Gaji selalu habis sebelum waktunya, bahkan terjebak dalam lilitan hutang. Mungkin Anda termasuk orang-orang buta huruf finansial. Menghindari edukasi keuangan adalah kesalahan fatal di era modern ini. Ibarat berlayar tanpa peta, Anda akan mudah tersesat dan terdampar di lautan masalah keuangan. Bagaimana Anda bisa mengelola uang dengan baik jika tidak memahami cara kerjanya? Jangan remehkan kekuatan pengetahuan. Luangkanlah waktu untuk mempelajari ilmu keuangan pribadi, baca buku, ikuti seminar, atau tonton video tentang cara mengelola uang, berinvestasi, dan mencapai kebebasan finansial. Pengetahuan akan memberikan Anda kendali atas uang Anda. Anda akan mampu membuat keputusan keuangan yang cerdas, menghindari jebakan konsumtif, dan mengarahkan uang Anda untuk bekerja menghasilkan lebih banyak kekayaan. Ingat, investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri. Dengan meningkatkan literasi keuangan, Anda sedang menanam benih untuk masa depan yang lebih sejahtera dan bebas dari kekhawatiran finansial. Yang keempat, hidup di luar kemampuan. Hati-hati, gengsi membawa bencana. Anda ingin selalu tampil wah, mengikuti tren terbaru, dan pamer di media sosial. Hati-hati, gaya hidup yang melampaui kemampuan bisa menjadi bumerang bagi rezeki Anda. Hidup di atas kemampuan ibarat berlari di atas treadmill. Anda terus berlari, namun tidak pernah sampai kemana-mana. Gaji habis untuk membayar cicilan, kartu kredit menumpuk, dan Anda terjebak dalam pusaran hutang yang sulit dilepaskan. Sadarkah Anda, kebiasaan boros dan konsumtif itu sebenarnya menghalangi rezeki Anda? Alih-alih menabung dan berinvestasi, uang Anda terkuras untuk memenuhi hasrat sesaat dan gengsi semata. Sekarang saatnya menarik rem darurat dan mengubah arah keuangan Anda. Buatlah anggaran bulanan, catat pengeluaran Anda, dan bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Temukan cara untuk hidup sesuai kemampuan tanpa harus mengorbankan kebahagiaan dan kenyamanan. Ingat, kesehatan finansial jauh lebih penting daripada penampilan semata. Dengan hidup hemat dan bijak, Anda akan memiliki fondasi keuangan yang kokoh, bebas dari beban hutang, dan siap menyambut kelimpahan rezeki. Yang kelima, menyimpan dendam. Masih menyimpan dendam pada mantan rekan bisnis? Atau terus meratapi kegagalan investasi di masa lalu? Hati-hati, beban emosional itu bisa menjadi racun bagi rezeki Anda. Percaya atau tidak, pikiran dan perasaan kita memiliki energi yang sangat kuat. Ketika Anda terus-menerus dipenuhi rasa marah, kecewa, atau penyesalan, Anda sebenarnya sedang membangun penjara bagi diri sendiri.
Energi negatif itu akan menghalangi Anda untuk melihat peluang dan menyebabkan stagnan dalam hidup, termasuk dalam hal finansial. Bayangkan, Anda sedang membawa beban berat di punggung. Semakin lama Anda membawanya, semakin sulit untuk melangkah maju. Begitu pula dengan dendam. Ia akan menguras energi Anda, membuat Anda fokus pada masa lalu dan menghalangi Anda untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Melepaskan dendam bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Ini adalah langkah pembebasan diri untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik. Ketika Anda berani memaafkan, Anda sebenarnya sedang membebaskan diri sendiri dari belenggu masa lalu dan membuka ruang bagi rezeki Anda untuk mengalir deras. Kini saatnya bersihkan hati dan pikiran Anda dari energi negatif. Fokuslah pada hal-hal positif dan peluang yang ada di depan mata Anda. Ingat, rezeki tidak hanya datang dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, dan ketenangan jiwa. Dan sekarang, inilah intinya. Tindakan yang paling kritis yang sering diabaikan orang adalah kekuatan memberi. Ya, saya mengatakan memberi. Banyak orang ragu untuk berbagi sumber daya mereka, berpikir itu akan menghabiskan apa yang mereka miliki. Sekarang, bayangkan sebuah danau yang indah. Airnya jernih, ikan-ikan berenang dengan gembira, dan pepohonan rindang mengelilinginya. Namun, ada satu masalah. Danau itu tidak memiliki aliran keluar. Airnya tergenang, tidak bergerak, dan lama-kelamaan menjadi keruh dan tidak sehat. Begitu pula dengan rezeki Anda. Jika Anda hanya menerima dan menimbun, tanpa pernah memberi, maka rezeki itu akan tergenang dan tidak mengalir dengan lancar. Anda mungkin merasa cukup dengan apa yang Anda miliki, namun tanpa sadar Anda sedang membatasi potensi kelimpahan yang sesungguhnya. Inilah rahasia kekayaan yang sering terlupakan, yaitu kekuatan memberi. Ya, Anda tidak salah dengar. Memberi, baik itu waktu, uang, atau keahlian, adalah salah satu kunci untuk membuka pintu rezeki yang lebih besar. Mungkin Anda ragu, bagaimana mungkin memberi justru membuat saya lebih kaya? Bukankah itu akan mengurangi apa yang saya miliki? Hilangkan keraguan itu. Ketika Anda memberi, Anda sebenarnya sedang mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta bahwa Anda percaya pada kelimpahan. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak takut kekurangan, karena Anda yakin akan selalu ada rezeki yang mengalir menggantikan apa yang Anda berikan. Ingat, memberi juga merupakan bentuk investasi. Ketika Anda membantu orang lain, Anda sedang menanam benih kebaikan yang akan berbuah di kemudian hari. Mungkin bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk kebahagiaan, kesehatan, atau peluang baru yang tidak terduga. Ada berbagai cara untuk memberi. Anda bisa menyisihkan beberapa penghasilan untuk bersedekah, menyumbangkan pakaian layak pakai, menjadi relawan di pantai asuhan, atau sekedar membantu tetangga yang kesulitan. Sekecil apapun tindakan memberi yang Anda lakukan, itu akan memberikan dampak positif bagi diri Anda sendiri dan tentu untuk orang lain. So, mulailah memberi hari ini juga. Rasakan kebahagiaan dan kepuasan yang timbul ketika Anda berbagi dengan orang lain. Lihatlah bagaimana tindakan memberi dapat mengubah pola pikir Anda tentang uang dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Ingat, rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang Anda miliki, tetapi juga tentang seberapa banyak yang Anda berikan. Jadilah sumber keberkahan bagi orang lain, dan Anda pun akan dilimpahi berkah yang melimpah. Ingat, rezeki itu seperti tanaman. Ia perlu dirawat dengan baik agar tumbuh subur. Bersihkan gulma berupa kebiasaan buruk dan siram dengan kebaikan, maka rezeki Anda akan berbuah lebat. Dan sekarang, setelah menyimak video ini, renungkanlah. Adakah kebiasaan yang menghalangi rezeki Anda? Tulis di kolom komentar dan mari kita diskusi bersama. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video lainnya untuk tips mengembangkan diri dan menarik rezeki. Sampai jumpa di video selanjutnya.